Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau siapkan hidup kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup setiap kita. Mari hari ini beri korban syukurmu yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup setiap kita. Mari setiap kita yang telah siap memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya dekat Tuhan jiwa kami memperoleh ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, jiwa kami tenang Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, kami tahu Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menaungi kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari dari awal katakan lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah.
ini dengan segenap hatimu, katakan lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Lagi sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari sembah ya. Oh, kami aman bersamamu Tuhan. Engkau kekuatan kami, padamu kami berlari, padamu kami berharap, padamu Tuhan kami percaya. Hanya padamu Tuhan kami menaruh harapan kami. Hanya padamu kekuatan kami. Haleluya. 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 Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Itulah sebabnya di tengah badai sekalipun kami akan tetap kuat. Kami akan tetap bertahan. Bahkan kami tahu kami akan keluar menjadi pemenang. Karena Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bagi berdiri bersama yang di rumah dan katakan lagi, kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan
selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi yang percaya katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan keadaan kami, mengubahkan hidup kami, mengubahkan seluruh aspek hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, perhatikan kalimat selanjutnya, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Perhatikan kemuliaan kalimat berikutnya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kalau saudara perhatikan pembacaan kita tadi, ada 2 kali ayah anak itu berkata tolonglah aku. Yang pertama di ayat 22 dia berkata tolonglah kami, kasihanilah kami. Kenapa? Karena anaknya itu sakit ayan atau sakit epilepsi. Tapi yang kedua di ayat 24 dia juga berteriak tolonglah aku. Kenapa? Karena aku tidak percaya. Ya, jadi 2 kali dia minta tolong. Yang pertama minta tolong supaya anaknya yang sakit disembuhkan. Kemudian yang kedua dia minta tolong karena dia tidak percaya. Jadi sebenarnya masalah orang ini ada 2. Ya, anaknya sakit dan dia tidak percaya. Makanya dua-duanya dia minta tolong kepada Tuhan. Nah, yang menarik dari ayat ini, coba bandingkan dengan kita, ya. Kita ini banyak sekali minta tolong sama Tuhan untuk masalah yang kita alami. Kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, pekerjaanku lagi sepi. Kita berteriak kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, aku lagi sakit. Kita berteriak kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, rumah tanggaku hari ini sedang goncang.
Kita berteriak kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, anak-anakku sedang dalam masalah. Tolong aku Tuhan, aku sedang terlibat masalah besar. Seringkali kita berteriak hanya minta tolong untuk masalah yang kita alami. Ya, tapi seringkali kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita punya masalah yang lain. Bukan hanya masalah keuangan, bukan masalah pekerjaan, bukan hanya masalah rumah tangga, tapi seringkali kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita punya masalah yang lain, yaitu masalah tidak percaya. Dan kalau saudara perhatikan, lihat dulu saya mau kasih contoh ya. Dalam Matius 14 ayat 30, di sini saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa sebenarnya masalah kita yang utama adalah percaya. Ya, lihat Matius 14 ayat 30 mulai. Ini cerita tentang Petrus jalan di atas air ya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan Petrus teriak untuk supaya Tuhan menolong dia. 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya mau tanya sama Anda, apa yang membuat Petrus tenggelam? Kalau Anda berkata karena angin, sebenarnya bukan. Karena Yesus tidak berkata kepada Petrus setelah ditolong dari tenggelam itu, Yesus tidak berkata, memang anginnya kenceng jadi ya pantas aja kau jatuh. Memang anginnya lagi tidak bagus, makanya pantas aja engkau tenggelam. Yesus tidak ngomong gitu. Tapi Yesus menegur Petrus dan berkata, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau kurang percaya? Artinya masalah utama Petrus itu bukan angin. Masalah utama Petrus itu sebenarnya kurang percaya, bahkan tidak percaya. Bahkan kalau saya mau tunjukkan lagi contoh sebelum saya bahas lebih lanjut, lihat dalam Markus pasal 4. Ya. Kalau saudara tahu ini kisah tentang Yesus dan murid-muridnya ada di perahu, lalu ada angin, tofan, badai mengamuk. Lalu Yesus tertidur di buritan. Ya, lihat ayat 39, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, perhatikan ini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan ya, murid-murid merasa masalah mereka adalah angin, tofan, badai. Tapi bagi Yesus sebenarnya itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah karena mereka tidak percaya. Makanya Yesus setelah menghardik angin, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan baik-baik. Seringkali kita pusing atau kita sibuk berdoa untuk masalah-masalah kita. Tapi jarang sekali kita berdoa untuk masalah utama kita. Sebab seringkali yang menjadi masalah utama bukanlah masalah pekerjaan, bukanlah masalah keuangan, bukanlah masalah rumah tangga. Tapi yang menjadi masalah utama adalah iman kita. Kita tidak percaya atau kita kurang percaya. Nah, saya mau tanya bagi Anda yang di rumah, pernah nggak Anda berteriak kepada Tuhan? Selain daripada teriakan masalahmu, lalu Anda teriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Atau seringkali kita hanya berdoa teriak, Tuhan tolong aku kejepit hari ini. Aku lagi dalam beban berat, aku dalam masalah, usahaku sepi, pekerjaanku sepi. Tuhan tolong aku lagi sakit. Tuhan tolong aku lagi menderita. Tuhan tolong rumah tanggaku lagi kacau. Tuhan tolong anak-anakku. Atau kita cuma teriak itu saja tanpa kita sadar. Kita tidak pernah teriak. Bahkan kita tidak pernah mengevaluasi iman kita. Seringkali kita hanya mengevaluasi masalah kita. Tapi kita tidak pernah mengevaluasi iman kita. Itulah sebabnya hari ini saya mau beritahu kepada saudara. Mari kita juga mau ikut berdoa. Seperti halnya Bapak ini, dia berkata tolonglah aku yang tidak percaya, karena dia sadar betul ya, anakku akan gampang sekali sembuh kalau aku percaya, pekerjaanku gampang sekali diberkati kalau engkau percaya, apapun yang sedang aku alami hal ini gampang sekali untuk Tuhan selesaikan kalau aku percaya. Masalahnya kita tidak pernah minta tolong kepada Tuhan untuk supaya
kita juga ditolong supaya kita bisa percaya kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa kita tidak pernah berdoa begitu? Karena seringkali tanpa sadar, saya ulangi ini. Karena seringkali tanpa sadar kita tidak merasa kalau sebenarnya iman kita itu sudah drop. Ya. Bahkan kita tidak merasa kalau iman kita hari ini bahkan sudah tidak ada. Kita masih berdoa, tapi sebenarnya kita tidak yakin lagi dengan apa yang kita doakan. Kita masih ke gereja, kita masih ikut ibadah online, tapi sebenarnya kita sudah tidak yakin lagi dengan apa yang kita lakukan. Karena itu kita tidak pernah, bahkan jarang sekali berdoa, Tuhan tolong aku, imanku lagi drop. Kita lebih banyak berdoa, tolong aku, pekerjaanku lagi drop. Kita lebih banyak berdoa, Tuhan kesehatanku lagi drop. Tapi kita jarang sekali berdoa, Tuhan tolong aku, imanku lagi drop. Kenapa? Karena kalau kesehatan kita drop, kita langsung tahu. Kalau keuangan kita drop, kita langsung tahu. Tapi kalau iman kita yang drop, kita tidak sadar, bahkan kita merasa bahwa kita masih punya iman. Padahal sebenarnya iman kita sudah drop. Itulah sebabnya kita jarang sekali berdoa, Tuhan tolong aku, imanku lagi drop. Tuhan tolonglah aku tidak percaya lagi. Tuhan tolong aku supaya imanku dibangkitkan lagi. Hari ini mari kita mau berdoa, kita mau cek hidup kita. Karena saya percaya masalah utama kita bukanlah masalah keuangan, bukanlah masalah kesehatan. Masalah utama kita adalah apakah engkau masih punya iman hari ini. Nah, perhatikan baik-baik kenapa kita tidak merasa. Karena ada beberapa hal yang kita hadapi tiap hari seringkali tanpa terasa. Itu menggerogoti iman kita, ya. Ada banyak hal yang sedang kita hadapi tanpa terasa, itu membuat iman kita justru drop dan itu tanpa kita ketahui. Nah, kalau saudara kembali dalam Markus pasal 9 ini yang tadi kita baca, apa sebenarnya yang membuat Bapak ini tanpa sadar bahwa dia sebenarnya kehilangan iman? Saya percaya waktu dia datang kepada Yesus, ya, dia percaya bahwa dia punya iman. Tapi sebenarnya dia tanpa sadar bahwa sebenarnya dia sedang kehilangan iman. Kenapa? Kalau saudara baca dalam Markus pasal 9 kembali, lihat ya, ayat yang ke-18. Lihat, ayat ke-18. Lihat firman Tuhan berkata begini, ini kata ayat itu, ya. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Ya, dia epilepsi tentunya ini ya. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, perhatikan, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi apa sebenarnya yang membuat iman orang ini drop? Karena ayat 18 atau ayat sebelumnya dikatakan, dia sudah datang kepada murid-muridnya untuk minta tolong didoakan. Kalau saudara tahu Tuhan Yesus punya beberapa murid dan mungkin satu persatu dia udah coba ya. Mulai dari Petrus berdoa nggak sembuh, mulai Yohanes berdoa nggak sembuh, mulai Yakobus berdoa nggak sembuh, bareng-bareng doa nggak sembuh juga ya. Makanya ketika Yesus datang dia berkata, Tuhan aku udah bolak-balik minta muridmu ya, muridmu ada 12 di situ, aku udah minta berdoa, tapi mereka sudah berdoa, tapi aku tidak juga, anakku tidak juga sembuh. Ya, nah perhatikan baik-baik yang sering kali tanpa sadar membuat iman kita drop itu adalah kita melihat kenyataan begini. Kita udah banyak kali berdoa, tapi kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Ya, kita udah banyak kali berharap sama Tuhan, kita tidak lihat pertolongan Tuhan. Kita udah banyak berusaha, tapi kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Ada orang berkata, Pak saya lagi susah. Lalu ada orang bilang sama dia begini, kalau kau lagi susah, kau harus berdoa puasa 3 hari. Lalu orang itu doa puasa 3 hari. Setelah 3 hari ternyata masalahnya nggak juga selesai. Lalu orang itu diberitahu, kamu harus puasa 40 hari. Setelah puasa 40 hari, setelah tahu dia tidak menemukan solusi. Tetap aja, masalahnya tetap ada. Lalu lama-lama orang-orang yang ini kayak gini nih sudah berkali-kali berdoa, sudah berpuasa, sudah lakukan ini dan itu. Lalu dia tidak melihat solusi atau dia tidak melihat kenyataan bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Seringkali tanpa sadar kita ini menjadi drop iman kita.
Memang kalau saudara baca di Alkitab tidak perlu dibaca. Saudara tahu beberapa minggu lalu saya sudah cerita tentang seorang ibu yang pendarahan. Dia sudah berkali-kali diobati. Tapi perhatikan, sampai hartanya habis tapi dia tidak putus asa. Dia tetap punya pengharapan. Tapi tidak semua kan orang kayak gitu. Ada orang 1 kali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa. Dia udah gak lihat pertolongan. Dia tanpa terasa, wes malas aku berdoa Pak. Aku udah doa Pak. Aku udah ikut ibadah online Pak Verly. Aku udah ikut ini. Aku udah ikut itu. Aku mana Pak hari ini. Aduh Pak, kerjaanku tetap sepi. Ya, aku tetap sakit. Masalahku tetap banyak. Suamiku tidak berubah. Istriku tidak berubah. Anak-anakku tidak berubah. Bahkan pendetaku tidak berubah. Ya kan? Aku sudah doain Pak. Ya. Berkali-kali Pak, Bapak jangan bilang puasa. Aku ini sampai kurus kering bukan diet Pak. Ya, karena kerajinan puasa Pak. Ya, orang lain 40 hari, saya 80 hari. Bahkan ini saya rencana lanjut sampai 120 hari. Tapi saya nggak lihat pertolongan Tuhan. Ya, nah seringkali tanpa sadar hal-hal begini ini. Kalau Anda tidak banyak mengevaluasi imanmu, seringkali kau tidak sadar bahwa sebenarnya engkau lagi drop hari ini. Ya. Engkau lagi drop hari ini. Karena engkau melihat engkau sudah mencoba berkali-kali tapi tidak ada pertolongan. Nah kalau saudara lihat dalam Alkitab, saya mau kasih contoh. Lihat dulu sama-sama. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ya ayat 42. Ini kisah di mana Elia berdoa. Ya, Elia berdoa supaya hujan turun kembali. Setelah 3,5 tahun hujan tidak turun. Dia lalu berdoa supaya hujan turun kembali. Lihat kisahnya. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia berdoa. Ya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Ya, demikianlah sampai 7 kali. Ya, 7 kali Elia berdoa, bujangnya naik turun ke bukit. Ya, lihat ternyata nggak ada apa-apa. Saya kalau jadi bujangnya itu mungkin ya, saya nggak tahu Anda, mungkin Anda lebih rohani. Kalau saya misalnya jadi bujangnya itu ya, saya udah bolak-balik, ini suruh lihat ke gunung, lihat ada awan nggak? Nggak ada, turun lagi, Elia berdoa lagi, lalu suruh naik lagi, lihat. Lama-lama saya mungkin nggak naik, saya cuma akan ngomong nggak ada, wes bolak-balik aku lihat nggak ada, betul nggak? Tapi bujangnya ini 7 kali naik turun. Tetap nggak ada tanda-tanda hujan akan turun setelah berdoa 7 kali. Tapi lihat ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Saudara ya, setelah 7 kali berdoa, bukan mujizat besar. Cuma awan kecil. Ya, awan kecil sebesar telapak tangan. Awan kecil ini sebenarnya ya tidak mampu membuat hujan lebat, cuma kecil. Setelah berdoa lama 7 kali, ya, lalu bujangnya udah naik turun bukit, lihat nggak ada. Ternyata hasilnya setelah doa panjang, doa berkali-kali, cuma awan selapak tangan. Tapi perhatikan itu, ya. Timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah yang saya mau tunjukkan dari Elia adalah begini. Dia udah doa berkali-kali tapi tidak membuat imannya pudar. Mestinya kita juga begitu. Ya, saya nggak tahu. Anda mungkin berkata di rumah, Pak, saya udah mau 2 tahun loh pandemi. Ya, saya sangat terpuruk. Saya sudah berdoa. Dan mungkin hari ini Anda masih berdoa. Tapi mungkin Anda tanpa sadar doamu itu cuma ada di mulut. Tidak ada lagi gregetnya iman dan berkata, saya percaya Tuhan pasti buat mujizat. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya percaya Tuhan pasti sediakan apa yang saya butuhkan. Saya percaya Tuhan sembuhkan saya. Sudah gak ada lagi kayak gitu.
Waktu awalnya sampai merinding Pak saya berdoa. Lama-lama Pak, aduh jangankan merinding Pak. Aduh dulu saya doa sambil tengkurap, sambil jengking Pak berdoa. Sekarang saya sambil tiduran lah. Ya wes percuma Pak, gak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik Elia tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Meskipun dia berulang kali berdoa, tidak ada jawaban, tapi dia tetap percaya. Nah, saya mau beritahu, Bapak ini tidak sadar. Ya. Dia udah minta tolong kepada muridnya berkali-kali doakan, doa bareng-bareng. Satu persatu muridnya mungkin maju doain, tidak ada kesembuhan. Lain doa bareng-bareng lagi, ternyata gak kesembuhan. Makanya tanpa sadar dia merasa aduh. Dia ketemu Yesus sekalipun dia bilang gini, Tuhan kalau engkau dapat. Ya, dia gak yakin lagi. Kalau engkau dapat sembuhkan ya tolonglah kami. Dia gak yakin lagi. Kenapa? Karena dia udah lihat banyak kali murid-muridnya berdoakan sekalipun tidak ada tanda-tanda mujizat. Dia tanpa sadar imannya sudah drop. Dia masih minta tolong kepada Tuhan. Tapi sebenarnya tanpa dia sadari imannya sudah drop. Bahkan lihat ya bagian yang kedua saya mau tunjukkan. Kembali dalam Markus tadi. Ya, ini seringkali juga tanpa sadar membuat iman kita drop. Lihat Markus pasal 9 ya. Jadi Yesus mendoakan lalu lihat ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Ayo yang di rumah ngomong bersama-sama dengan saya. Kelihatannya seperti orang mati. Sekali lagi. Kelihatannya. Sekali lagi. Kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Kenapa banyak orang berkata ia sudah mati? Karena memang anaknya kelihatan mati. Tapi ayat 27, tetapi ia memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Nah, hal yang tidak kita sadari seringkali membuat iman kita drop adalah begini. Kita melihat kenyataan setelah kita berdoa bukan hanya lihat pertolongan Tuhan, tapi tambah parah. Ya, tambah parah. Saya kalau jadi bapak itu, ya, ketika Yesus doakan lalu ternyata anaknya kelihatan mati, lalu orang banyak juga memprovokasi, "Weh, anakmu wes mati. Aduh, anakmu mati loh, didoakan bukan malah sembuh, malah mati loh." Ya kan? Loh, saya bisa bayangkan bapak itu mukanya mungkin agak merah, jengkel, marah. Tadi sakit, enggak apa-apa Pak, meskipun sakit kan tapi masih hidup. Sekarang setelah doakan malah mati Pak. Ya kan? Saya nggak bisa bayangin bapak itu mungkin marah, jengkel, campur aduk di dalam. Karena memang kelihatannya mati. Bahkan orang-orang memverifikasi, lihat kenyataan, memang mati. Sehingga orang semua bilang, anakmu sudah mati. Ya, saya nggak tahu hari ini engkau mungkin berkata, Pak, bisnisku udah mati Pak. Ya, teman-temanku udah ngomong juga, wes gak usah dilanjutin bisnismu itu, wes mati bisnismu itu, ya, wes gak usah lagi pedulin bisnis itu, udah mati, ya, udah mati bisnismu, ya, ya, banyak orang berkata, ya sudahlah, kamu ini tinggal tunggu mati, bahkan kau sudah mati sebenarnya dengan sakitmu, mungkin orang bilang begitu, ya, karena setelah kita berdoa bukan tambah baik, malah tambah buruk. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, apa yang kelihatannya mati belum tentu mati. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah, ya. Rumah tanggamu yang kelihatannya mati belum tentu mati, ya. Bisnismu yang kelihatan mati belum tentu mati. Meskipun semua orang berkata sudah mati, tapi belum tentu mati. Nah, lihat. Kenyataan-kenyataan ini yang tanpa sadar membuat kita drop iman kita. Ya, kita drop. Lalu kita berkata, ya Pak, Tuhan gak tolong saya Pak. Lihat Pak, setelah saya berdoa bukannya ada tanda-tanda pertolongan Pak. Malah mati Pak bisnis saya Pak. Ya, malah toko saya tutup Pak. Ya, dulu sepi, saya berdoa Pak, sepi. Tapi setelah saya berdoa sungguh-sungguh, malah tutup Pak. Dulu waktu awal pandemi Pak, memang keadaan menurun Pak. Setelah saya berdoa supaya Tuhan pulihkan, malah Pak,
tambah mati Pak. Ya kan? Nah tanpa sadar seringkali itu melemahkan iman kita. Tapi saya mau beritahu kepada saudara ya. Yang luar biasa dari Bapak ini dia sadar imannya drop. Nah bagaimana dengan Anda yang ada di rumah? Seringkali justru kita tidak sadar. Buktinya apa kalau Anda nggak sadar? Saya mau tanya sama Anda yang di rumah. Kapan Anda terakhir berdoa, Tuhan tolong imanku lagi drop, tolong aku. Kapan Anda terakhir berdoa begitu? Tuhan tolong aku lagi lemah imanku hari ini. Ya, kapan Anda terakhir berdoa itu? Tuhan tolong aku Tuhan. Aku kayaknya ini sudah mulai imanku goncang karena melihat kenyataan-kenyataan. Bisnisku sepi, anak-anakku lagi dalam masalah, rumah tangga aku masalah, semuanya masalah, aku lagi sakit. Kapan Anda terakhir berdoa, Tuhan tolong aku. Aku tahu, aku bisa lewati semuanya ini kalau aku punya iman. Aku bisa lewati semua masalahku kalau aku punya iman. Dan hari ini aku lagi drop, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kapan terakhir Anda berdoa? Ya. Yang seringkali kita hanya berdoa untuk masalah kita. Seringkali kita bahkan berdoa, bahkan kita menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Gara-gara kamu ini, gara-gara kamu. Gara-gara istriku Pak, gara-gara suamiku Pak, gara-gara mertuaku, gara-gara menantuku Pak. Bahkan gara-gara pendetaku Pak. Ya. Kita cuma berdoa begitu, bahkan kita marah-marah. Tapi kita tidak pernah menyadari dan berkata, Tuhan ini imanku lagi drop. Kalau Anda sedang marah-marah untuk keadaan hari ini, kalau Anda sedang mempersalahkan orang untuk segala sesuatu yang terjadi, sebenarnya itu tanda bahwa imanmu lagi drop. Tapi kapan engkau berdoa, Tuhan tolong aku lagi drop hari ini. Tolong aku Tuhan, karena aku hari ini imanku lagi drop. Bangkitkan kembali imanku, karena aku yakin engkau berfirman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan hari ini aku sedang drop imanku. Aku tidak lagi percaya bahwa Tuhan sanggup tolong aku. Aku lagi kehilangan iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Aku berdoa, tapi aku tidak lagi punya iman seperti waktu yang dulu aku berdoa. Hari ini saya mau ajak kita berdoa ya. Saya nggak tahu keadaan Anda. Mungkin Anda berkata, oh iman saya nggak drop Pak. Memang sih saya marah-marah dengan kenyataan, tapi iman saya nggak drop. Mari kita dengan rendah hati mengakui di hadapan Tuhan. Ya, bahwa sebenarnya ada banyak hal yang sudah kita lewati. Bahwa kenyataan iman kita tidak seperti dulu lagi. Mari hari ini kita berdoa dan kita minta anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan memberi anugerah kepada kita. Dia membangkitkan kembali iman kita. Semangat yang patah dibangkitkan kembali. Pengharapan yang sudah habis dibangkitkan kembali. Yang percaya katakan amin. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing hari ini. Bagaimana kondisi hati kami, bagaimana kondisi iman kami. Kalau karena itu Tuhan bersama dengan seluruh jemaat yang ikut ibadah online JKUFC ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, kalau iman kami lagi drop, iman kami lagi lemah. Tolong kami kalau kami sudah kehilangan kepercayaan, iman kami tidak seperti dulu lagi. Tolong kami Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan menolong kami. Bukan hanya menyembuhkan kami, bukan hanya memberkati kami, tapi sebelumnya Tuhan membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan Kau berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan buka tangan-Mu sama-sama kita siap terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat double porsi warisan anak sulung. Berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Ibadah online kita sudah selesai. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.